Bayangkan sebuah panggung megah di jantung Beijing. Langit bergemuruh oleh deru jet tempur yang melesat meninggalkan jejak asap putih. Tank baja berbaris rapi, melintas dengan kekuatan yang membuat bumi bergetar. Pasukan berseragam hijau melangkah serentak, seolah menandai kebangkitan sebuah kekuatan besar. Namun, perhatian dunia tidak hanya tertuju pada parade militer itu. Sorotan utama justru jatuh pada panggung kehormatan, tempat para pemimpin dunia berdiri berdampingan. Xi Jinping dari Tiongkok, Vladimir Putin dari Rusia, Kim Jong-un dari Korea Utara, dan di samping mereka berdiri Prabowo Subianto, presiden terpilih. Inilah momen yang mengejutkan banyak pihak. Kehadiran Prabowo dalam barisan tokoh-tokoh yang kerap dipandang sebagai simbol blok anti-barat menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Indonesia sedang membangun jembatan diplomasi atau tanpa sadar melangkah ke dalam pusaran geopolitik yang penuh risiko? Kali ini memperingati 80 tahun kemenangan Tiongkok atas Jepang. Tetapi jelas, acara ini bukan sekadar ritual mengenang sejarah. Dengan menghadirkan kekuatan penuh militernya, mulai dari jet tempur siluman, rudal antar benua, hingga formasi pasukan elit, Tiongkok sedang mengirimkan pesan. Pesan bahwa mereka kini siap mengambil peran sebagai kekuatan dominan dunia, penantang serius dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Di sisi lain, Vladimir Putin hadir sebagai simbol ketahanan Rusia di tengah isolasi dan sanksi ekonomi akibat invasi ke Ukraina. Kim Jong-un menegaskan komitmen Korea Utara dalam mendukung blok yang menentang hegemoni Barat. Kehadiran ketiganya dalam satu panggung saja sudah cukup membuat Washington, Brussels, dan Tokyo gelisah. Namun ketika kamera televisi, dunia menyorot Prabowo Subianto yang berdiri di antara mereka, teka-teki pun muncul. Apakah ini sekadar undangan diplomatik dari Tiongkok, atau ada pesan lebih dalam, bahwa Indonesia, negara dengan populasi besar, sumber daya melimpah, dan posisi strategis di jalur perdagangan global, sedang dilirik untuk ikut dalam percaturan kekuatan besar? Donald Trump bahkan menyebut mereka sebagai konspirasi global melawan Amerika Serikat. NATO menuding Beijing menopang ekonomi Rusia di tengah perang Ukraina. Sementara laporan intelijen menuduh Korea Utara memasok amunisi ke Kremlin. Ukraina sendiri mengingatkan bahwa aliansi semacam ini bisa memperkuat invasi Rusia. Barat tentu memahami bahwa Indonesia bukan bagian langsung dari blok tersebut. Namun, berdiri di panggung yang sama, tersenyum di depan kamera bersama Xi, Putin, dan Kim adalah simbol yang sangat kuat. Dunia membaca simbol, dan simbol seringkali lebih berbahaya daripada kata-kata. Bagian 3, posisi Indonesia. Sebagai middle power bagi Indonesia, langkah ini sebenarnya membuka peluang. Sebagai middle power, Indonesia memiliki kapasitas unik, tidak sebesar kekuatan adidaya, namun cukup penting untuk menjadi penyeimbang. Inilah yang diingatkan oleh pengamat hubungan internasional, Dina Prapto Raharja. Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam momen seperti ini penting untuk menjaga keseimbangan, namun harus tetap berhati-hati agar tidak ikut terprovokasi. Indonesia punya kepentingan besar dengan Tiongkok. Negeri tirai bambu adalah mitra dagang terbesar sekaligus investor utama, terutama dalam proyek infrastruktur dan hilirisasi industri. Namun di sisi lain, Indonesia juga tak bisa memutus hubungan dengan Barat, yang menjadi sumber investasi teknologi, energi hijau, hingga pasar ekspor utama. Inilah dilema klasik. Bagaimana menjaga hubungan erat dengan Tiongkok tanpa membuat Barat curiga? Bagaimana menjalin diplomasi dengan Rusia tanpa merusak hubungan dengan Ukraina atau Eropa? Dan bagaimana tetap berdiri netral tanpa terlihat plin-plan? Bima Yudhistira menilai kehadiran Prabowo justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia. Bukan sekadar menjadi penonton, tetapi menuntut kualitas kerja sama yang lebih baik. Misalnya dalam sektor hilirisasi nikel, isu lingkungan, hingga peluang besar di industri kendaraan listrik yang kini jadi rebutan global. Prabowo harus memastikan bahwa investasi dari Tiongkok tidak hanya menguntungkan segelintir elit, tetapi juga memberi nilai tambah bagi rakyat Indonesia. Lebih dari itu, ia harus menjaga agar hubungan ekonomi tidak berubah menjadi ketergantungan. Karena sejarah mengajarkan, ketergantungan adalah pintu masuk bagi intervensi politik. Berdiri di panggung Beijing bersama Xi, Putin, dan Kim bisa dimaknai sebagai peluang sekaligus risiko.
Peluang karena Indonesia bisa memperkuat peranannya sebagai jembatan antara timur dan barat. Risiko karena dunia bisa menilai Indonesia mulai condong ke blok tertentu. Inilah seni diplomasi yang sulit. Prabowo harus bermain catur di papan global, di mana setiap langkah kecil bisa menimbulkan reaksi berantai. Satu senyuman bisa dimaknai sebagai persetujuan, satu pidato bisa ditafsirkan sebagai keberpihakan, dan satu keputusan salah bisa menjerumuskan Indonesia ke posisi sulit di antara kekuatan besar. Sejarah dunia sedang bergerak cepat. Di satu sisi ada blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan jaringan NATO dan sekutunya. Di sisi lain, muncul blok baru yang digerakkan oleh Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong-un. Dan di tengah pusaran itu, berdiri Indonesia, sebuah negara dengan potensi besar, tapi juga dengan tantangan besar. Prabowo kini berada di garis depan membawa nama Indonesia ke panggung geopolitik dunia. Apakah ia akan mampu menyeimbangkan kepentingan global sambil tetap menjaga kepentingan nasional? Apakah langkah ini akan dikenang sebagai strategi diplomasi brilian? Atau justru sebagai langkah berisiko yang menempatkan Indonesia dalam posisi rawan? Satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan, dan sejarah akan mencatat, apakah Indonesia memilih menjadi pion di papan catur geopolitik, atau justru pemain yang menentukan arah permainan.